Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Ima Taslimah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada pertemuan kali ini Bu Ima akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia untuk bagian yang ketiga, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Untuk itu, silakan disimak uraian berikut ini. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Oleh karena itu, sistem reproduksi harus dijaga sebaik-baiknya. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. 2. Akibat pergaulan bebas. Yang ketiga, penggunaan narkoba. Yang keempat, transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit. Yang kelima, dapat diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi penyakit melalui proses kehamilan. Adapun kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia antara lain yang pertama adalah HIV atau AIDS, yang kedua gonorrhea atau kencing nanah, yang ketiga sifilis atau raja singa, yang keempat herpes simplex genitalis, yang kelima candidiasis atau istilahnya adalah keputihan, dan yang keenam adalah epididymitis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya, silahkan disimak video berikut ini. Sudah mengalami pubertas? Kamu harus lebih hati-hati karena masa pubertas berkaitan erat dengan pematangan organ reproduksi. Pada masa ini juga, sistem reproduksi rentan terhadap berbagai penyakit. Penyakit apa saja itu dan bagaimana upaya pencegahannya? Simak video ini sampai tuntas ya. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut ini akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, HIV atau AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas penderita. Penyakit ini dikenal dengan istilah AIDS. Virus ini dapat ditularkan melalui transfusi darah dari penderita AIDS, gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas, penggunaan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Penyakit ini juga dapat ditularkan dari ibu penderita AIDS kepada janin yang dikandungnya. Yang kedua, gonore atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi bakteri ini jika tidak segera diobati dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Gejala penyakit ini rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan yang menimbulkan bau tak sedap. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Sifilis terjadi dalam beberapa tahap, dan gejalanya bervariasi pada setiap tahap. Tahap pertama melibatkan luka tanpa rasa sakit pada alat kelamin dubur atau mulut. Setelah sakit awal sembuh, tahap kedua ditandai dengan ruam. Kemudian tidak ada gejala sampai tahap akhir yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian. Tahap akhir ini dapat mengakibatkan kerusakan otak, saraf, mata, atau jantung. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Penyakit seksual menular ini ditandai dengan nyeri dan luka pada alat kelamin. Penyakit ini dapat mempengaruhi pria maupun wanita. Nyeri, gatal, dan luka kecil muncul lebih dulu, kemudian membentuk bisul dan koreng. Setelah infeksi awal,
herpes genital menjadi tidak aktif di dalam tubuh. Gejala dapat kambuh selama bertahun-tahun. Yang kelima, keputihan. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Keputihan merupakan penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Berikutnya, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Berikut beberapa tips agar kamu terhindar dari penyakit sistem reproduksi. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat seperti jeans. Berikutnya, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Berikutnya, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Bagi kamu perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertabung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Bagi kamu perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus, karena hal ini dapat membunuh bakteri baik pada vagina yang justru dapat memicu tumbuhnya jamur. Dan yang terakhir adalah rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, anak-anak, dari tayangan video tadi, kalian dapat memahami lebih lanjut tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya. Terima kasih, sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.